Di sini saya punya latar belakang mengapa saya harus menyampaikan tentang budaya positif, yaitu sekolah adalah suatu tempat belajar dan menumbuhkan karakter murid. Untuk itu diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yang memberikan keleluasan kepada semua warga sekolah untuk mengekspresikan diri dengan situasi yang nyaman, akan mempermudah bagi sekolah untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang tinggi-tingginya, maka diperlukan adanya budaya positif di sekolah. Dengan menanamkan budaya positif, hal-hal yang baik akan dimunculkan dalam berbagai kegiatan, dan semua itu dapat diciptakan mulai dengan pembuatan keyakinan kelas yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia, yang kedua perubahan paradigma belajar, yang ketiga disiplin positif, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang keempat nilai kebajikan, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Kita akan belajar selanjutnya, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan mandiri dan bertanggung jawab. Sepakat ya? Yang kedua, disiplin erat kaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa. Terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan teori perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemarin kita sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya, paradigma baru, kegiatan kepalan tangan, ada A dan ada B. Anda dan teman Anda misalnya seperti itu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya. Teman Anda yang B bisa memujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Apakah kamu menuruti? Di sini kita akan belajar perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William
pleasure. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tentang disiplin positif, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Lanjutnya, kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa, diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ya. Kita akan belajar ke kasus. Misalnya ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali dimintai bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasannya Doni melakukan hal itu? Kita harus tahu alasan Doni kenapa melakukan seperti itu. Dalam kasus tersebut, maka ada beberapa hal yang kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Doni. Yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Bisa ini bisa terjadi. Yang kedua terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Teman Doni jadi memperhatikan Doni, mungkin seperti itu. Yang ketiga, penguasaan, merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang keempat, mungkin merasa kesenangan Doni hanya iseng dan menikmati wajah temannya yang kesal. Dari itu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, rasa kebersamaan. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan dianggap dihargai, prestasi. Yang keempat, mandiri, mencoba hal baru, memiliki pilihan. Yang keempat, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Mungkin di antara ini bisa terjadi. Semua perilaku pasti memiliki tujuan, ya atau tidak? Nah, seperti teori motivasi perilaku. Motivasi eksternal atau intrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, yaitu motivasi internal atau intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini hukuman dan konsekuensi. Kita akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu apa? Konsekuensi apa?
Pasti Bapak Ibu sudah tahu terkait hukuman dan konsekuensi. Tapi mana itu hukuman dan mana itu konsekuensi? Contoh kasus, Eva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Eva terjadi duduk dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Eva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Eva menertawakan Eva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, dari kasus ini, apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Dari itu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva? Mengapa? Tidak setuju. Mengapa? Karena bisa menjatuhkan motivasi anak. Karena bisa menjatuhkan motivasi anak. Di depan teman-temannya. Iya. Yang merasa malu. Oke. Setuju ya. Yang kedua, mungkin ada yang lain? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Yang dilakukan Pak Seno tadi, ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Karena ya, berdiri di depan dan menunjuk hidungnya, sehingga teman-temannya tadi menertawakan. Kita akan belajar tentang lanjut terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Tidak begitu kelihatan ya? Ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Kita lanjut di sini. Ya. Terkait dengan tindakan guru, apakah ini nanti hukuman atau konsekuensi? Di sini kita akan beberapa kasus. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu seperti itu, apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ada yang konsekuensi. Oke. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang selanjutnya yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ya, saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman. Yang kedua juga merupakan hukuman. Yang ketiga juga merupakan hukuman. Yang keempat merupakan konsekuensi karena menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Yang keempat, yang kelima yaitu konsekuensi karena membersihkan
tulis karena tersenggol ya. Yang selanjutnya yaitu hukuman karena murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Yang selanjutnya yaitu merupakan konsekuensi karena ini pelajaran PJOK ya, mengiringi basket 2 kali karena ini merupakan kegiatan olahraga. Selanjutnya, apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Yang ini akan kita bahas bersama, yaitu tidak terencana atau tiba-tiba ini hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Biasanya berupa tindakan fisik, ya, untuk bersifat memaksa dan menyiksa. Ini adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi yaitu terencana atau disepakati. Misalnya tadi menjatuhkan air tumpah dan diminta untuk membersihkannya. Ya. Murid juga tidak nyaman jika guru selalu memonitor perilaku murid. Ya. Yang sedangkan restitusi yaitu proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Selanjutnya posisi kontrol guru, yaitu biasa menghukum. Ini yang biasa kita lakukan. Kadang membuat merasa bersalah murid, ya. Kadang kita sebagai teman antara dengan murid, kadang kita sebagai pemantau, kadang kita sebagai manajer. Di antara ini mana yang terbaik kita lakukan? Ya. Bisa menjadi teman, bisa menjadi manajer. Ya. Di sini, ya, posisi kontrol guru kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Iya. Kita lanjutkan ini ya. Nah, oke. Menghukum posisi kontrol guru ya. Ini patuhi aturan saya atau awasi. Kamu selalu saja salah ya. Ini terkait hukuman. Dan dari kok salah ya? Ini mesti tidak kok masih salah terus. Sekarang kamu saya suruh lari 100 kali. Membuat rasa bersalah. Ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya seperti itu. Jadi anak-anak akan merasa bersalah. Sebagai teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa kesalahannya. Lain kali saya diulang lagi ya. Nanti dibantu membersihkan. Ayo bantulah demi Bapak ya. Itu. Seperti memantau apa yang telah kamu lakukan. Ya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu. Kalau manajer, apakah kamu meyakinkannya? Jika kamu meyakinkannya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dari posisi kontrol ini, kasus yang satu. Anton dan Dino sedang bermain bersama. Kita membaca bendera kelihatan deh. Coba dibaca bendera. Anton dan Dino sedang bermain bersama-sama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anton dengan kasar sampai tidak kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung memarahi mereka, dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Surti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Siti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun
meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Terima kasih Bu Mira. Dari kasus ini, apakah ini sebagai manajer atau sebagai teman atau hukum? Sebagai teman kalau saya. Sebagai teman. Oke. Dari kasus 1 Ibu Suti, ini masih ada lanjutannya ya. Nah, Ibu Suti selanjutnya bertanya tentang meyakinkan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengaku. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapinya, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapinya, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Seperti itulah kasus yang akan diselesaikan. Itu keyakinan kelas. Kita akan belajar keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Tadi sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai manajer. Ya. Ini bisa sebagai teman dan sebagai manajer ya. Kita menyelesaikannya dengan seperti ini. Lanjut kita akan belajar tentang meyakinkan kelas ya. Keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa, yaitu tentang keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, dan komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas ini dimulai dari budaya positif. Yang kedua, lingkungan positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Barulah terbentuk peraturan kelas. Ya, caranya bisa ditempel di kelas kita. Pembentukan keyakinan kelas yaitu meyakinkan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Caranya seperti itu, cara membuat keyakinan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita masuk ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui institusi guru dapat satu, membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin, serta memulihkan setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur dengan dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak kesalahannya. Yang ketiga, memberikan penawaran solusi bukan paksaan. Seperti itu langkah-langkah restitusi. Restitusi di sini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana caranya menstabilkan identitas? Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu yang kita katakan pada siswa. Yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Kemarin kamu melakukan kesalahan apa dan sekarang melakukan kesalahan apa. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Yang terakhir yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dari ketiga institusi ini, maka penyelesaiannya bisa selesai. Ya. Tahapan restitusi yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya sudah pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu terkait dengan menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, tahapan yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi ini menanyakan tentang keyakinan kelas. Guru bergerak, Indonesia maju bergerak, bergerak dan bergerak. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya untuk pemaparan tentang budaya positif ya, yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 3C yang hebat-hebat. Ya, anak kelas 3B yang hebat-hebat. Coba kita semangat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yuk kita nyanyi dulu. Tangan di atas, tangan Sampai dunia bergerak, tangan ke depan, ikan berenang, duduknya rapi, siap belajar. Putar-putar, tangan diputar, luhur
kiri, atas, bawah, siap belajar. Oke. Anak-anakku kelas 3B, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Tahu tidak kesepakatan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Apa? Tidak tahu. Kesepakatan kelas adalah sebuah kesepakatan di kelas kita, kelas 3B, yang nanti akan menjadi peraturan atau tata tertib di dalam kelas kita yang sudah kita sepakati. Ya, kalau sudah kita sepakati, nanti kita jalankan bersama. Ya, kesepakatan bersama. Nanti anak-anak, saya minta menulis satu kesepakatan. Kira-kira kesepakatan kelas kita apa? Nanti menulis satu. Saya kasih kertas, namanya kertas post-it. Ya, ini Pak Alim punya kertas post-it. Satu anak punya kesempatan berapa? Satu. Nah, kalau menuliskan dua boleh tidak Pak? Kalau kira-kira saya bisa menuliskan dua kesepakatan, boleh. Dan nanti ditempel di kertas itu yang ada di papan tulis. Ya. Kesepakatan kelas nanti harus kita jalankan. Ya. Kalau sudah kita sepakat, bisa anak-anak? Bisa. Nah, di sini saya beri kesempatan untuk menuliskan satu. Berarti siapkan pulpen dulu. Disiapkan pulpennya. Ya. Oke. Ya. Sudah? Tadi paham ya kesepakatan aturan yang akan kita laksanakan bersama. Itu ya. Dan diharapkan anak-anak harus menulis hal-hal yang positif di dalam kelas. Kamu contohnya dulu. Contohnya apa? Coba satu saja kesepakatan kelas yang harus kita tanamkan. Berantem. Bisa enggak? Maksudnya tidak boleh berantem. Ya, tidak boleh berantem. Mungkin contoh lain apa? Coba. Tidak boleh ejek-ejekan. Oke, nanti kita akan cari yang paling bagus, akan saya tempel di sana. Ini warnanya bebas. Silakan anak-anak menulis kesepakatan kelas kita di kertas post-it, nanti ditempel di sana. Ya, satu anak satu. Nanti itulah akan menjadi
aturan kelas kita. Silakan anak-anak. Ya, dikasih nama ya, kasih nama kalian. Ya, dari mana dulu yang mau menempelkan? Yang sudah bisa langsung ditempel, tidak usah menunggu kelompoknya ya. Ya, langsung ditempel. Lanjut. Yang sudah bisa duduk kembali. Sudah, yang sudah bisa langsung ditempel.
Sudah semuanya kelompok ini? Sudah? Sudah semuanya? Sudah semuanya? Oke, anak-anak yang hebat. Ini kok satu saja ini? Iya. Ayo, berarti ada yang belum. Iya. Ya. Ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk semangat. Alhamdulillah, anak-anak sudah menulis kesepakatan kelas kita. Sekarang kita akan saya cek satu-satu ya. Nanti yang akan menjadi kesepakatan kelas akan saya taruh sini. Barangkali di antara tulisan ini ada yang sama antara satu dengan lainnya ya. Nanti saya ambil yang akan menjadi kesepakatan kelas kita, akan saya taruh sini. Oke? Dan semuanya saya mulai dari sini dulu. Oke. Ini dari Mas Satrio. Ya. Tidak boleh berangkat terlambat. Sepakat? Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini menjadi kesepakatan ya. Oke, saya taruh sini. Ini tadi tidak boleh terlambat sekolah. Oke.
membuang sampah pada tempatnya. Bagus sekali. Selanjutnya ini dari nama Mas Raska. Tidak boleh mencontek saat ujian. Saat tes ya berarti ya. Saat tes ya. Ya. Ini kesepakatan kita, sepakat? Oke, kalau sepakat saya taruh sini. Selanjutnya dari Mas Agung. Tidak boleh makan di kelas. Sepakat? Oke, sepakat. Yang kedua Mas Agung punya dua, yaitu tidak boleh bermain saat pelajaran. Sepakat? Nah, jadi nanti akan saya tempel di kelas, itu menjadi aturan kelas tidak boleh makan di kelas, tidak boleh tidak boleh bermain saat pelajaran. Tepuk tangan dulu untuk Mas Agung ya. Selanjutnya yaitu dari Mas Aska. Tidak boleh bertengkar di kelas. Ya, sepakat? Ini bertengkarnya tidak hanya di kelas saja, di luar kelas mau nak di kelas itu, nak di luar kelas tidak boleh. Tidak seperti itu ya. Ini berarti tidak boleh bertengkar sama temannya ya. Ya, tidak boleh bertengkar sama temannya. Nah, nak ini tidak boleh bertengkar di kelas. Berarti nak di kelas tidak boleh, kalau di luar kelas boleh ya. Berarti ini kesepakatannya adalah tidak boleh bertengkar sama temannya. Oke, nanti saya ganti. Oke, tepuk tangan untuk Mas Aska. Lanjutnya Mas Adi. Tidak boleh mengejek teman. Tapi sudah belum? Belum? Tidak boleh mengejek teman. Oke, masuk ya. Sepakat? Tidak boleh mengejek. Selanjutnya saya ingin ke yang mana nih ya? Ini dulu kan? Oke. Ini namanya siapa ini? Tidak ada namanya ini. Ini namanya siapa ini? Luna. Oh, Luna. Belum ada namanya ya. Luna. Nih. Tidak boleh ejek-ejekan. Tadi sudah belum? Sudah. Oh, ada ya di sini sudah ada ya. Tidak boleh ejek-ejekan tadi ya. Terus ini dari Latifah. Latifah. Oh iya. Tidak boleh berantem di kelas. Tadi sudah belum? Sudah. Oke. Pintar-pintar nggak apa-apa, ini benar, tapi cuma sama yang tadi ya, biar tidak terhubungan. Ini dari Mbak Iva. Tidak boleh pukul-pukulan sama berantem ya, berarti ya. Oke. Berarti sama ada yang tadi sudah ya. Terus Mbak Kansa. Tidak boleh menyontek. Tadi sudah. Oh ya. Ya, menyontek berarti ulangan nggak apa-apa ya, pas ulangan. Terus ini dari Mbak Cheryl. Tidak boleh tidur di kelas. Sudah belum tadi? Kesepakatan sepakat enggak? Ya, oke, tidak boleh tidur di dalam kelas ya. Oke. Lanjut lagi, ini dari Mbak Anita. Tidak boleh
Apa iki? Nyuri uangnya orang. Ya, tidak boleh mencuri uangnya orang. Boleh tidak? Sepakat ya? Ya, tidak boleh mencuri atau mengambil. Oke. Ya. Tepuk tangan untuk mbak-mbak ini semuanya yang sudah hebat-hebat menuliskan halaman itu kesepakatannya. Selanjutnya Pak Alif mau ke sini. Ya, oke, sini ya. Mulai dari Mbak Vera. Tidak boleh memilih teman. Tidak boleh berantem. Yang tidak boleh memilih teman tadi belum ya? Belum. Yang berantem sudah ya? Oke, berarti diambil satu. Yang satu, oke. Nah, yang ini tadi sudah. Tidak boleh memilih teman, berarti apa itu bahasanya? Nah, tidak boleh bolong-bolongan, betul. Oke. Ternyata anak-anak kita hebat-hebat ya kelas 2B ya. Ini kelas 3B, kelas 3B. Terus dari Mbak Zivana. Tidak boleh ejek-ejekan, tapi sudah belum? Ya. Tidak boleh pukul-pukulan, sudah belum? Sudah. Dari Mbak Alisa. Tidak boleh berantem, sudah belum? Ya. Tidak boleh ejek-ejekan, sudah ya? Oke, sekarang dari Mbak Aini. Tidak boleh pukul-pukulan, sudah? Tidak boleh ejek-ejekan, sudah? Oke, tadi sudah masuk sana. Terus dari Mbak Nisa. Tidak boleh mengejek teman, sudah? Oke. Ya. Ya, siapa itu? Ya. Oke. Kita lanjutkan ke sebelah ini ya. Ini tadi sudah belum ini? Belum. Oke, kita bacakan dari Bintang. Dari Bintang. Ya. Dari Bintang. Tidak boleh pukul-pukulan, sudah? Tidak boleh bertengkar. Ya, oke. Dari Siki. Berangkat sekolah tepat waktu. Tadi sudah belum? Sudah ya? Ya, tidak boleh terlambat itu tadi berangkat sekolah tepat waktu. Tidak boleh mengambil barang milik teman. Tadi mengambil uang, nah ini mengambil barang milik temannya. Sepakat Anda ini? Sepakat. Berarti hanya satu ya, yang atas tadi sudah ada yang sama, yang bawah belum. Tidak boleh mengambil barang milik teman. Ya, oke. Lanjut dari Mas Reno. Ya, tidak pukul-pukulan, sudah? Tidak ejek-ejekan, sudah? Sudah. Dari Mas Huda. Tidak pukul-pukulan, tidak ejek-ejekan, sama ya? Dari Alvero. Tidak boleh bertengkar, tadi sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Mas ini. Oke, tepuk tangan. Hebat. Lanjut balik ke sini. Ya, balik ke sini kesepakatan. Ini tadi sudah ya yang ini ya. Nah, sekarang yang ini, yuk. Devi Auliasari, Mbak Devi. Ya, tidak boleh tidur di kelas. Sudah belum? Sudah. Ya. Terus Ria, tidak boleh berantem. Nah, sudah ya. Oke, terus Mbak Citra Dwi Lestari,
tidak boleh bolong-bolongan. Tadi sudah ya. Oke. Terus dari Mbak Siva Aliviana, tidak boleh berantem. Tadi sudah. Terus dari Mbak Anindita, tidak boleh ejek-ejekan. Tadi sudah. Dari Mbak Jihan, tidak boleh ejek-ejekan. Dan semuanya ya tadi sudah masuk sana. Tepuk tangan untuk mbak-mbaknya ini ya. Oke, dari bawah ini. Terus selanjutnya yaitu dari Mas Tian, tidak boleh bertengkar, tidak boleh ejek-ejekan. Sudah ya? Ya. Lanjutkan dari Mas Vino, tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh bertengkar. Sudah? Oke. Lanjut lagi dari Mas Afgan, tidak ada ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Sudah ya? Oke, lanjut lagi dari Mas Rehan, tidak boleh ejek-ejekan. Sudah ya? Lanjutkan lagi Mas Aan, tidak ejek-ejekan. Yang kedua tidak pukul-pukulan. Sudah? Ya, sudah masuk situ. Lanjut lagi Mas Chandra, tidak boleh ejek-ejekan. Oke. Di antara ini sampai sini mana yang belum saya bacakan? Sudah semuanya. Sekarang akan saya bacakan kesepakatan kita bersama berada di sini. Oke. Saya bacakan, ini besok akan saya tempelkan di kelas kita yang akan kita laksanakan bersama. Yang pertama, tidak boleh terlambat sekolah. Oke. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Yang ketiga, tidak boleh mencontek saat ujian atau saat ulangan. Yang ketiga, tidak boleh makan di dalam kelas. 4. Tidak boleh bermain saat pelajaran. Ini tadi dibenarkan, saat pelajaran tidak boleh bermain. Yang selanjutnya yaitu tidak boleh bertengkar sama teman. Oke. Yang selanjutnya yaitu tidak boleh mengejek temannya. Ya, mengejek, baik mengejek orang tuanya, mengejek pakai nama lain, tidak boleh ya. Yang selanjutnya tidak boleh tidur di dalam kelas. Yang selanjutnya tidak boleh mencuri uang milik temannya, milik orang lain. Terus selanjutnya tidak boleh milih teman atau bolo-bolonan. Oke. Yang terakhir yaitu tidak boleh mengambil barang milik temannya. Kalau kalian mau pinjam harus izin. Oke, tepuk tangan untuk kesepakatan kita semuanya tadi. Tepuk semangat. Masih semangat? Anak kelas 3B? Masih. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 4. Ulangi. Tepuk 4. Tepuk 4, 5. Oke, setelah kita sepakati, anak-anak ini minta tanda tangannya, nama dan tanda tangan. Kalau tadi saya mulai dari sini, sekarang dimulai dari sini. Silahkan yang dari sini
bisa ke depan, tulis nomor, nama, dan tanda tangan di sebelah. Silahkan bergantian. Dari sini. Ya, ya. Yuk. Oke. Langsung satu kelompok. Nomor urut. Nomor urut tulisan itu ya, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ayo. Selanjutnya dari kelompoknya Mbak Devi, silakan persiapan. Oke. Ya. Yang sudah bisa duduk di tempat. Yang sudah bisa duduk di tempatnya. Nomor, nama, nomor urut, nomor urut ya. Yuk, kelompoknya Mbak Devi. Kelompoknya Mbak Devi. Persiapan dari kelompoknya Mbak Luna.
Ya, tanda tangan, nomor urut, nama, dan tanda tangan. Kalau tidak bisa tanda tangan, tulis nama panggilan. Kelompoknya Mbak Luna bisa ke tempat tanda tangan sini. Mari kita lihat ya Pak ya. Bagus Bu. Selanjutnya dari kelompoknya Ziki. Oke. Ya. Silakan ke depan persiapan. Ya. Sudah belum? Sudah belum? Ya. Lalu langsung Mas